Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Fathiatul Husna dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah, model, dan strategi pembelajaran PAI dengan judul Konsep Dasar Alasan Strategi Implikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI. Poin C yaitu implikasi perkembangan teori pembelajaran, meliputi aliran behavioristik, aliran kognitif, aliran humanistik, dan aliran kontemporer. Pertama, aliran behavioristik atau tingkah laku. Belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Perubahan perilaku dapat berwujud sesuatu yang konkret atau yang non-konkret, berlangsung secara mekanik, memerlukan penguatan. Tokoh dalam aliran ini adalah Watson, Edwin, Skinner, dan lain-lain. Aplikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Kedua, aliran kognitif. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku. Menekankan pada gagasan bahwa pada bagian-bagian suatu situasi berhubungan dengan konteks seluruh situasi tersebut. Pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang bersinambungan dengan lingkungan. Tokoh aliran ini yaitu Piaget, David Ausubel, dan Brunner. Aplikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran yaitu guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan siswa amat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu. Dari sederhana ke kompleks, guru menciptakan pembelajaran yang bermakna. Memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Ketiga, aliran humanistik. Belajar adalah menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat elektif. Tujuannya adalah memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri. Dalam prakteknya menggunakan teori belajar Ausubel dan lain-lain. Aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran, guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Keempat, aliran kontemporer. Teori kontemporer yang bermunculan saat ini banyak sekali di antaranya teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru jika dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi.
proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Aplikasi teori ini yaitu untuk mendukung proses pembelajaran. Dalam kegiatan belajar hendaknya menarik perhatian, memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa, merangsang ingatan pada prasyarat belajar, menyajikan bahan perangsang, memberikan bimbingan belajar, mendorong untuk kerja, memberikan balikan informatif, menilai unjuk kerja, meningkatkan retensi dan alih belajar. Menurut Agent dan Kauchak menjelaskan bahwa ada beberapa ciri-ciri pembelajaran yang efektif, yaitu 1. Siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan, serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan. 2. Guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam pelajaran. 3. Aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian. 4. Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada siswa dalam menganalisis informasi. 5. Orientasi pembelajaran, penguasaan isi pelajaran dan pengembangan keterampilan berpikir serta guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya mengajar guru. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.